Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar. Saya mahasiswa X7A. Ini saya ingin terkait tugas ya konseling populasi khusus, yang mana tugas tersebut menugaskan kalau saya harus di populasi khusus klien dan memberi layanan kepada klien tersebut, yaitu populasi khusus. Nah, postulasi khusus yang saya lakukan wawancara, saya lakukan konseling terhadap populasi khusus tersebut, yaitu saya memenuhi di bidang ya depan atau sosial. Nah, bagi sedikit saya ceritakan kegiatan awal bahwa saya melakukan konseling kesehatan, konseling populasi terhadap eh, orang yang mana orang tersebut merupakan yatim dan itu mana eh, dia dititipkan ke yayasan tersebut pada tahun 2000. Oke, pertama saya coba masukkan apa itu konseling populasi khusus. Saya mau coba di dahulu mungkin yang dimaksud terus itu yang mana populasi konseling yang dilakukan ke beberapa populasi itu biasanya kita kan itu ada berbagai macam, ada orang dengan HIV/AIDS, orang dengan LGBT, orang eh, dan itu juga ada itu tadi di panti sosial, terus juga ada teman-teman kita disabilitas, itu merupakan orang berpopulasi khusus atau bentuknya konseling populasi khusus untuk mereka. Oke, biarkan saya mau untuk share screen materi terlebih dahulu. Nah, baik. Mudah-mudahan udah kelihatan ya untuk materi dari konseling populasi khusus ini. Nah, ini konseling populasi khusus yaitu domestik khusus tentang anak panti asuhan. Jadi ya itu eh, mengambil contoh yaitu tentang anak panti asuhan. Nah, saya sudah singgung terkait pengertian dari konseling tersebut di awal, yang mana konseling itu adalah bidang penting dalam psikologi. Itu individu di dalam kelompok khusus tersebut itu. Nah, pada titik ini kita akan membahas mengenai bagaimana dapat membantu anak-anak di panti asuhan dengan konseling populasi khusus itu. Oke, kita lanjut aja ke slide. Nah, yang pertama yaitu pengenalan konseling populasi. Karena waktu itu saya eh, konseling ke yayasan, yaitu Yayasan Lestari. Terus saya bertemu dengan pengawasnya dan melakukan eh, membicarakan tujuannya. Tujuannya saya ingin melakukan ingin melakukan konseling populasi khusus terhadap individu yang mana dalam hal ini yaitu anak dengan yatim dan piatu, jadi didirikan oleh orang tuanya atau saudaranya untuk tinggal dan bertempat tinggal di yayasan tersebut. Nah, saya melakukan pengenalan tersebut, pengenalan tentang
terus terutama pada keunikan individu. Di situ juga saya dapat mengetahui bahwa mungkin mereka menganggap itu sebagai kekurangan bagi mereka, tapi setiap individu mempunyai eh, kelebihannya masing-masing. Nah, di sini itu pasti ada kelompok tersebut itu mempunyai kelebihan. Ada satu individu yang mempunyai kelebihan. Seperti itu. Nah, hal ini melibatkan pendekatan metode konseling yang khususnya dan sensitif terhadap kebutuhan unik dan individu tersebut. Nah, tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa konseling kan bersifat eh, sensitif. Karena mengapa demikian? Konseling populasi khusus ini menyangkut hal-hal pribadi yang mungkin saja tidak suka, individu tersebut tidak suka. Ya, kita sebagai konselor itu harus melakukan pendekatan-pendekatan dengan baik, pendekatan dengan baik yang mana yang membuat klien itu nyaman, atau melakukan melakukan atau mengungkapkan permasalahannya, jangan sampai kita menyinggung kan klien itu marah terhadap kita. Itu tadi eh, karena kesalahan-kesalahan kita saat bicara teknik-teknik yang kurang dipakai pada saat melakukan konseling populasi itu, yaitu merupakan keunikan dan tantangan sendiri bagi konselor. Nah, oke, baik, kita masuk ke anak panti asuhan. Anak panti asuhan ini adalah mereka yang tidak memiliki kepala keluarga atau keluarga yang mampu merawat dan menjaga mereka. Banyak klien saya juga waktu karir menyelesaikan karir tersebut itu eh, dia tidak mempunyai seorang ibu, artinya eh, dia tidak mempunyai keluarga yang merawat mereka dan menjaga mereka dengan baik. Pada selesai wawancara, ibunya kemana? Ibunya sudah tidak ada, dan bapaknya sebagai kepala keluarga, beliau itu saksi yang klien tersebut bilang bahwa bapaknya itu nikah lagi dan tinggal di desa. Nah, jadi dia dititipkan pada saat SMA, SMP, sorry, saya ralat ya. Pada saat SMP karena ibunya meninggal. Seperti itu, dan bapaknya tidak mampu mengurus, akhirnya dititipkan ke panti asuhan atau yayasan. Oke, kita lanjut. Biasanya anak panti asuhan ini diklasifikasikan sebagai anak yang berisiko tinggi atau memiliki kebutuhan yang khusus yang memerlukan perhatian dan dukungan oleh para profesional. Inilah peran kita yang seharusnya bisa meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kesenjangan mereka yang seharusnya mereka yang sebelumnya mereka tidak bisa sekolah. Nah, dengan obrolan-obrolan tangan kita menjadi panti sosial itu eh, dukungan profesional seperti kita, dukungan para profesional harus dan dilakukan karena itu penting, Mbak. Karena ya itu tadi ketika sensitif foto kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan resiko tinggi anak bisa salah pergaulan, anak juga tidak bisa hidup dengan baik dan tarafnya juga menurun. Hanya kita sebagai konselor serta sebagai eh, lingkungan yang seharusnya ada pada mereka saling itu.
Kayak untuk selanjutnya yaitu nanti kasus riwayat. Oke, saya lanjut ya, mendalam dan sangat penting. Nah, yang pada saat melakukan konseling, saya juga pertanyaan yang awal saya ajukan yaitu eh, pertama adalah kesehatan. Jadi bagaimana, apakah baik? Selanjutnya yaitu tadi latar belakang cerita mengapa anak tersebut sampai masuk ke panti sosial tersebut. Nah, dia cerita bahwa ibunya meninggal pada saat dia kelas 2 SMP dan orang tua atau ayahnya itu tanya ke panti asuhan. Lalu saya tanya, waktu awal-awal didirikan ke panti asuhan, yang menjawab perasaannya awalnya tidak suka, tertekan karena hal tersebut nggak disukai sama dia. Tapi lama-kelamaan dan melihat situasi dan kondisi, dia mulai suka, mulai mungkin memahami posisinya dia seperti apa. Yang mana ibunya meninggal, bapaknya kekurangan biaya untuk makanya makanya dia diberikan ke panti asuhan tersebut. Setelah itu saya tanya kepada apakah bapak kamu itu melanjutkan atau sering berkabar dengan kamu atau tidak. Nah, anak tersebut menjawab bahwa eh, dia tidak berkabar sama sekali, kan jarang. Tapi saya tanya lagi, apakah dengan orang tua kamu tidak eh, memberi kabar kamu nyaman? Dia menjawab dengan, oh perasaan dia dan selama ini saya hidup nyaman-nyaman saja dan tidak ada kendala suatu apa. Oke, sedikit itu merupakan sedikit latar belakang. Untuk usia kliennya tersebut, usianya 15 tahun. Dia saat ini sedang berada di SMK kelas 10 SMK dan masuk pada jurusan teknik instalasi listrik. Yang mana teknik tersebut merupakan jurusan tersebut merupakan ya jurusan yang disiapkan untuk bekerja. Nah, yang setelah saya tanya, apakah kamu akan bekerja atau kuliah? Dia menjawab, dia akan eh, bekerja. Dia akan bekerja sesuai dengan apa yang dia pilih sekarang, yaitu teknik instalasi listrik. Oke, saya lanjut ya. Studi kasus akan menjadi sarana untuk mengambil lebih lanjut. Tadi sudah saya jelaskan, masuk asal usul mereka, pengalaman pendidikan yang diterima. Sudah saya jelaskan tadi. Nah, tantangan yang dihadapi oleh anak panti asuhan banyak sekali yang tantangan yang dihadapi oleh saya bertanya kepada apakah dengan tantangan-tantangan tersebut merasa terganggu? Justru dia amat sangat amat amat sangat eh, terfokus pada pendidikannya. Dia tidak memberikan hal-hal kecil yang kurang suka sama mereka, memikirkan hal-hal tersebut. Nah, anak kan asuhan sering kali menjadi tantangan nasional dan psikologi. Juga tantangan tentang pendidikan, yaitu tadi yang saya jelaskan, sosial dan pengembangan diri dapat mengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan menentukan pendekatan pastinya. Nah, itu tadi peran kita sebagai konselor itu terus terlaksana karena itu tadi tingkat kematangan tentang emosional dan psikologis ini sangat penting. Karena apa? Dengan hal tersebut, jika emosional dan psikologis terganggu, maka di pendidikan ini akan tidak eh, capai kalau misalnya juga tidak tercapai. Hanya pentingnya emosional dan psikologis.
Oke, kita lanjut. Nah, peran konseling dalam membantu anak. Di sini itu yang tadi sudah saya sebutkan, peran konseling itu peran krusial. Kenapa? Ya, tadi untuk membantu emosional dan psikologis. Sebagai konselor bertugas mengembangkan hubungan empati, mengembangkan psikologis. Seperti tadi ya, dukungan psikologis itu tugas kita agar anak-anak merasa benar, diterima, dan dihargai. Dengan bantuan konselor, anak-anak dapat mengatasi dan mengembangkan potensi yang cocok. Tugas konselor harusnya. Strategi konseling yang efektif untuk asuhan nih, ada beberapa strategi yang efektif untuk menurunkan asuhan ini. Aktif bermain, dan sesama anak, adik asuhan, dan pendekatan hybrid. Hybrid menggunakan komponen kognitif. Ya inilah yang strategi konseling efektif itu ini menggabungkan komponen kognitif dan perilaku emosional itu merupakan di konseling anak diasuhan. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan dan pesannya. Kalau simpul juga membantu meningkatkan mereka. Ya, benar sekali membantu meningkatkan mereka secara sensitif melalui pendekatan strategi dan sebagainya. Jadi, mari kita bersama-sama dukung dan menyebarkan kesadaran mengenai pentingnya konseling untuk anak-anak panti. Ya itulah sedikit uh, cerita ya untuk sedikit cerita dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh klien saya itu. Sebelumnya juga banyak lagi, terus juga saya tanya tentang pendanaan dari donatur. Ya, kita dikelilingi orang-orang baik ya. Mengapa ya, tadi ada donatur yang setiap kali memberikan uang, memberikan uang. Mungkin itu aja kurang lebihnya. Apabila ada salah-salah kata, salah atau bahkan pemilihan kata itu ya dimaafkan. Saya juga belajar di sini. Mudah-mudahan saya juga lebih kurang lebihnya kan lebih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.